Biologi 1 Stambuk 2022 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan hewan oleh dosen pengampu Ibu Syukriya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gastrulasi dan neurulasi. Sebelum memasuki proses gastrulasi, saya akan menjelaskan tentang gastrula terlebih dahulu. Jadi, apa itu gastrula? Gastrula merupakan suatu perkembangan embrio dari sebagian besar makhluk hidup. Tahap awal embriogenesis dimulai ketika status sel hasil fertilisasi terus membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan akhirnya terbentuklah morula dengan jumlah sel 32. Selanjutnya sel ini akan terus membelah hingga tak terhitung lagi jumlah selnya antara satu sel dengan sel yang lain. Semakin dekat dan memadat lalu terjadi proses diferensiasi di mana di bagian tepi yang melingkar disebut dengan trophoblast dan bagian dalamnya disebut dengan embryoblast. Nah, lebih lanjut, embryoblast akan memusat dan berkumpul pada salah satu dan berkembang menjadi inner cell mass. Kemudian memisahkan rongga yang disebut juga dengan blastosol. Nah, saat blastulasi ini menghasilkan blastosis, sebagian hasil akhirnya setelah saat blastula terjadi proses gastrulasi, di mana lapisan jaringan embrionik nantinya akan berkembang menjadi bagian tubuh orang dewasa. Perkembangan ini menghasilkan hasil akhir yang disebut gastrula. Jadi, apa itu gastrulasi? Gastrulasi ini merupakan suatu tahapan di mana tahapan ini membentuk suatu lapisan bening atau German layer. Nah, di tahapan ini memiliki ciri adanya growth cell atau arsenteron. Di tahapan ini juga telah terjadi diferensiasi pertama. Pada tahapan sebelumnya atau pada tahap blastula belum terjadi diferensiasi pertama. Kenapa? Karena sel-sel bereproduksi dengan cara yang sama. Pada tahap blastulasi ini mempunyai 3 lapisan primer, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm yang sudah terbentuk dan mulai berkembang berdiferensiasi menjadi jenis jaringan yang berbeda-beda. Dalam prosesnya terjadi juga yang pertama, yaitu proliferasi, di mana proses mitosis berlangsung sehingga semakin banyak pola yang teriris dan terbagi. Lalu yang kedua, yaitu interaksi sel yang akan mencerminkan perubahan fungsi sel. Interaksi ini dapat berupa desmosom G junction dan juga T junction. Yang ketiga yaitu ekspresi gen. Yang keempat yaitu diferensiasi sel, dan yang kelima yaitu migrasi sel, yang merupakan penempatan 3 lapisan embrional yang dipandu oleh fibronektin. Berikut penggambaran penampang embrio. Mari kita lihat sama-sama yuk. Proses diferensiasi gastrula setelah meliputi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi epidermis sistem saraf dan juga sistem indera. Mesoderm akan membentuk jaringan ikat dan penghubung. Sedangkan endoderm akan berkembang menjadi jaringan penyusun organ dalam. Pada tahap ini, sel-sel mengalami gerakan-gerakan yang disebut morfogenetik. Gerakan morfogenetik pada gastrulasi dihasilkan oleh kombinasi perubahan perilaku sel. Perilaku ini meliputi perubahan bentuk, ukuran, posisi, dan jumlah sel.
Perubahan ini sering dikaitkan dengan perubahan dalam adesi matriks, sel ke sel, ataupun sel ke ekstraseluler. Hasil utama gerakan morfogenetik yaitu perubahan susunan sel menjadi suatu tahapan yang khas. Akibatnya, kumpulan sel yang semula terletak berjauhan akan mendekat dan melakukan interaksi serta merangsang pembentukan sistem organ-organ tubuh. Pertama, perubahan bentuk sel melibatkan pemimpin sel dari bentuk kolumnar atau kubus ke bentuk squamous. Pemanjangan atau pemendekan sel dari bentuk kubus ke kolumnar merupakan sebaliknya serta terjepitnya sel sehingga terjadi perubahan dari bentuk kolumnar ke bentuk baji. Yang kedua, perubahan ukuran sel mungkin melibatkan peningkatan atau penurunan volume sel. Ketiga, perubahan posisi sel melibatkan perpindahan secara aktif ataupun pasif dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dan yang keempat, perubahan jumlah sel juga mungkin melibatkan peningkatan jumlah sel melalui persis atau penurunan jumlah sel melalui apoptosis. Macam-macam gerakan morfogenetik. Yang pertama ada migrasi konvergen dan divergen. Migrasi merupakan gerakan sel atau lapisan menuju tempat yang sudah menjadi peta nasib dari sel atau lapisan tersebut. Migrasi konvergen merupakan pergerakan memusat ke satu arah, sedangkan migrasi divergen merupakan pergerakan menyebar. Lalu yang kedua ada invaginasi. Invaginasi merupakan pergerakan melekuk ke dalam, sehingga salah satu titik menjadi lebih cekung. Sedangkan evaginasi merupakan pergerakan melekuk keluar, sehingga salah satu titik menjadi lebih cembung. Lalu yang ketiga ada involusi, yaitu pelentikan bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Kemudian ada juga ingresi dan delaminasi ingresi, yaitu pergerakan lepasnya lapisan endoderm satu persatu sel ke dalam. Sedangkan delaminasi yaitu lepasnya lapisan endoderm per lapisan ke dalam dan interaksi epiboli. Nah, supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, invaginasi. Invaginasi merupakan melekuknya sel ke arah dalam persis seperti kita menusuk bola tenis dengan jari. Contoh pergerakan tersebut terjadi pada endodermis bulu babi. Pada gambar kedua terlihat endoderm mengalami invaginasi. Kedua, involusi. Involusi merupakan lapisan luar sel yang bergerak ke dalam di kedua sisi internal. Pada tahap ini terjadi pelentikan pada bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Contohnya adalah gerakan mesoderm pada amfibi. Pada gambar terlihat bahwa mesoderm mengalami involusi. Ketiga, ingresi. Ingresi merupakan pergerakan permukaan sel individu atau satu persatu ke dalam bagian dalam embrio secara terpisah. Contohnya pada mesoderm bulu babi. Nah, bagian ditunjuk oleh secondary mesenchyme mengalami ingresi atau terlepas satu persatu. Nah, yang keempat, delaminasi. Delaminasi memisahkan satu lapisan sel untuk membentuk dua atau lebih lapisan baru paralel internal. Jadi, jika pada ingresi terjadi secara individu atau satu persatu, pada delaminasi endoderm terlepas dalam bentuk satu lapisan. Contoh delaminasi adalah pembentukan hipoblas pada aves dan mamalia. Yang kelima, epiboli. Epiboli adalah pergerakan atau migrasi mikromer ke batas makromer atau menutupi lapisan dalam sel. Contohnya adalah pembentukan ektoderm pada bulu babi, tunicata, dan amfibi. Nah, ini merupakan gambar preparat
proses gastrulasi. Nah, bagian yang ditandai dengan lingkaran biru adalah salah satu tahap dalam gastrulasi echinodermata, di mana terjadi gerakan morfogenetik invaginasi. Berikut model 3 dimensi tahapan gastrulasi. Yang pertama ada asterias dari filum echinodermata. Selanjutnya masih echinodermata tapi beda spesies, yaitu Amphioxus. Kita fokus pada gambar di barisan kedua. Ada model di sana bagian berwarna biru tua menggambarkan ketonoral. Pada biru muda menggambarkan ectoderm dan epidermis. Warna pink menggambarkan notochord. Warna kuning menggambarkan yolk dan terdapat rongga blastosol ataupun gastrosol. Ketiga, aphes. Warna kuning menggambarkan endoderm, biru muda menggambarkan ectoderm dan epiderm, biru tua menggambarkan eksternal, warna hijau menggambarkan notochord, serta merah dan pink menggambarkan mesoderm. Keempat, mamalia. Pada model pertama terdapat inner cell mass, trophoblast dan juga blastosol. Pada model kedua sudah terdapat hipoblast di bagian bawah aisem. Pada model 3, warna pink di bagian tengah menggambarkan epiblast. Warna kuning di bawah menggambarkan hipoblast. Sedangkan warna biru muda di bagian atas menggambarkan rongga amniotik. Pada model keempat terdapat pula bagian merah yang lebih tua sebagai penggambaran dari mesoderm. Supaya lebih jelas, kita akan membahas proses gastrulasi pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu gastrulasi pada echinodermata. Di kutub anima, sitoplasma itu lebih banyak dibandingkan dengan yolknya, sehingga menyebabkan kecepatan pembelahan selnya juga lebih tinggi pada kutub anima. Kemudian terjadilah epiboli atau menjauhi kutub anima. Nah, penyebaran mikromer ini sampai ke batas makromer yang banyak yolknya. Tahap pertama yaitu proliferasi. Kemudian dilanjut dengan perubahan bentuk sel pada kutub vegetatif. Pada kutub vegetatif ini, lapisan sel yang pada saat blastula lanjut sudah mendatar akan mengalami invaginasi atau lekukan ke dalam sehingga terbentuk lapisan sel di dalam yang disebut dengan hipoblast dan lapisan sel di luar yang disebut dengan epiblast. Adanya pelekukan tersebut membentuk suatu rongga baru yang disebut dengan grastosol atau arsenteron, yaitu saluran pencernaan makanan lubang yang menghubungkan arkenteron dengan luar, disebut dengan blastophorus. Tetapi setelah tahap invaginasi di kutub vegetal dilanjut dengan involusi endoderm dan mesoderm. Berikutnya, migrasi eksoderm pada bibir dorsal dan bibir ventral. Sel makromer terus membelah lebih cepat dari makromer. Akibat dari perbedaan itulah terjadi identasi, yaitu perbaikan pada daerah bulan sabit. Robekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen memusat ke dalam robekan tersebut. Nah, lalu sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik, dan involusi dan invaginasi arahnya membelok ke arah dalam. Pada gastrula muda, lapisan sel yang melipat masih sedikit dan arsenteron juga masih dangkal. Pada grastula, lanjut hipoblast sudah lebih banyak yang masuk. Lalu arsenteron juga lebih dalam. Dan pada ujungnya dalam itu melebar sebagai vesikular arsenteron. Adanya sel-sel yang terlepas dari ujung dalam hipoblast, maka akan terbentuklah sel-sel mesenkim, atau yang biasa disebut dengan bakal mesoderm. Lalu dapat dilihat juga bahwa sel itu terdiri dari mulut dan anus.
Mulutnya itu ada di kutub anima, anusnya ada di kutub vegetal. Begitupun dengan arsenteron ada di tengah-tengahnya. Nah, video yang tadi itu kita ambil dari contoh hewan, salah satunya adalah bulu babi atau biasa disebut dengan sea urchin. Kemudian kita di sini juga memperlihatkan gambar dari proses gastrulasi muda dan gastrulasi lanjut pada bintang laut atau starfish. Yang kedua, proses gastrulasi pada amfibi, gastrulasi pada katak yang merupakan amfibia ditandai dengan terbentuknya yang disebut indentasi. Di bawah bidang ekuator, di sanalah terjadi proses invaginasi, sehingga terjadi migrasi lapisan sel yang bagian dalam. Mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah terjadi, tetapi selalu mikromer lebih cepat membelah, sehingga terjadilah gerakan epiboli. Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi divergen menyebar sehingga mendesak yolk, dan blastosolnya pun menjadi kecil. Fase terakhir yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut grastosol atau arsenteron. Ini terbentuk dari mesoderm. Sebagai mesoderm tersebut ada yang akan berkembang menjadi notokot. Karena yolk desak, sebagian dari yolk akan muncul keluar epigenasi, yaitu yolk, dan terdapat 3 lapisan embrionik, yaitu endoderm yang akan menjadi sistem pencernaan, pernapasan, kemudian mesoderm yang akan menjadi skeleton sistem sirkulasi atau sistem ekrasi, sistem reproduksi, dan kemudian ada ektoderm yang akan menjadi kulit, organ indera, dan sistem saraf. Jika digambarkan, beginilah kira-kira proses gastrulasi pada amfibi dengan contoh hewan yaitu katak. Lalu yang ketiga, proses gastrulasi pada aves. Proses gastrulasi pada aves dimulai dengan adanya penebalan zona pellucida. Penyebaran ini menyebabkan terbentuknya Hansen knot, lalu dilanjutkan dengan adanya divergensi pada Hansen knot yang menyebabkan terbentuknya primitive streak. Nah, setelah adanya primitive streak, bagian mesoderm dan endoderm melakukan migrasi konvergen ke arah primitive streak. Setelah mencapai primitive streak, mesoderm dan endoderm melakukan gerakan invaginasi atau melekuk ke dalam bagian primitive streak. Setelah itu, mereka melakukan gerakan involusi atau melentik pada primitive streak. Setelah melakukan involusi, mereka bergerak menjauh kembali dari primitive streak melalui migrasi diversion. Proses migrasi endoderm melalui proses delaminasi yang nantinya akan menjadi bagian endoderm. Sedangkan mesoderm bermigrasi melalui proses invaginasi dan menjadi bagian mesoderm. Apabila digambarkan proses gastrulasi pada aves sebagai berikut. Contoh hewan pada aves yaitu burung. Dan yang terakhir, proses gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia merupakan kelanjutan tahap blastula di mana sel-sel inner cell mass yang menjadi tahap blastosel bersegregasi membentuk hipoblast atau endoderm primitive hipoblast. Berfloriferasi dalam dinding blastosel menjadi endoderm kantung yolk. Sel-sel epiblast dibentuk celah-celah yang menyatu menjadi rongga amnion dan membagi epiblast menjadi 2 bagian, yaitu ektoderm amnion dan epiblast embrio. Epiblast embrio dan hipoblast membentuk keping embrio. Selanjutnya, dari epiblast embrio akan diturunkan semua lapisan lembaga. Pembelahan meroblastik kemudian digantikan oleh pembelahan holoblastik.
tetapi gastrulasi tetap berlangsung. Itulah mengapa langkah pertama gastrulasi pada mamalia adalah pembentukan cakram embrionik berlapis ganda, sangat mirip dengan susunannya. Pada mamalia, proses gastrulasi terjadi dengan sangat sederhana. Tetapi di samping itu, ada proses lain yang terjadi, yaitu adanya proses implantasi di mana zigot atau bakal embrio tertanam ke dalam dinding rahim. Nah, setelah membahas gastrulasi dan prosesnya, selanjutnya saya akan membahas tentang neurulasi. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ tubuh atau alat tubuh, mulai dari bentuk primitif atau embrio hingga menjadi bentuk definitif atau fetus. Permulaan organogenesis pada vertebrata adalah neurulasi. Pengertian neurulasi merupakan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel ektoderm bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Adapun tahap-tahap neurulasi yaitu yang pertama, pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolum menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Yang kedua, terbentuknya lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terhadap lapisan ektoderm. Yang ketiga, terjadi fusi neural fold kanan, kiri, dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural atau neural groove. Yang keempat, terbentuk tabung atau bumbung saraf atau biasa disebut neural tube dengan lubangnya yang disebut neural canal atau neural coil. Selanjutnya, neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Selama neurulasi juga terbentuk pial neural atau neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat. Adapun macam-macam neurulasi. Nah, yang pertama, neurulasi primer, yaitu bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan tersebut. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibia, reptilian, unggas, serta mamalia, termasuk juga pada manusia. Yang kedua, neurulasi sekunder, yaitu bumbung neural terbentuk oleh adanya kavitasi dalam kelompok sel ektoderm yang memadat. Contoh pada ikan. Selain pada hewan yang khusus, kedua cara neurulasi ini dapat ditemukan juga dalam satu embrio. Neurulasi primer berlangsung di bagian anterior atau kepala dan tubuh. Sedangkan neurulasi sekunder terdapat di bagian posterior tubuh dan di ekor. Lalu yang ketiga, neurulasi khusus, yaitu pembentukan bumbung neural dengan pemisahan atau peninggian pada epidermis yang membatasi keping neural. Contoh pada Amphioxus. Adapun neurulasi pada berbagai macam hewan. Yang pertama pada burung. Pada burung, sel-sel keping neural terbentuk. Yang kedua, lapisan neural terbentuk untuk membentuk bumbung neural. Lalu yang ketiga, sel-sel pial neural terbentuk pada saat terbentuk lipatan neural dan bermigrasi dari bumbung neural. Yang kedua, neurulasi pada Pisces. Pada Pisces,
yaitu neurulasi sekunder, yang dimulai dengan pembentukan sumsum, lalu kavitasi dari sumsum membentuk rongga bulus syaraf atau neural tube. Lalu selanjutnya, neurulasi pada amfibi, yaitu neurulasi pada katak, yang fase pertama pembentukan keping neural stadium keyhole, lalu pada fase kedua penutupan keping neural membentuk bumbung neural. Lalu pada manusia, neurulasi primer terjadi di bagian anterior. Lalu kedua, neurulasi sekunder terjadi di daerah kaudal. Selanjutnya yaitu perkembangan bumbung neural atau neural tube. Neural tube akan mengalami organogenesis menjadi otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi otak dan tulang belakang, bagian persarafan indera seperti mata, hidung, dan kulit. Selanjutnya, kromatofor, kulit dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Neural tube mempunyai ujung-ujung yang disebut dengan neuropor. Neuropor ada dua macam, yaitu yang pertama anterior neuropor yang akan membentuk otak dan bagian-bagiannya. Lalu yang kedua posterior neuropor yang akan membentuk fleksura atau lipatan yang akan menjadi batas antara bagian-bagian otak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang gastrulasi dan neurulasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.